Ya, jika kita flashback ke belakang, ada pertemuan Jokowi dan Kishida pada Desember 2023. Kunjungan Presiden RI ke Jepang saat itu adalah dalam rangka KTT perayaan 50 tahun ASEAN Jepang. Dalam agenda lawatannya, kedua pemimpin menyambut baik atas selesainya perundingan substantif protokol perubahan IJPA atau Indonesia Japan Economic Partnership Agreement. Ada lagi nih, selain IJPA, beberapa hasil penting dari pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan PM Kishida adalah salah satunya Presiden mengangkat pentingnya kerjasama mineral kritis dengan Jepang dan kesiapan Indonesia untuk menjadi bagian penting rantai pasok baterai EV dunia. Presiden Jokowi berharap nih Jepang dapat mendukung kemajuan hilirisasi industri mineral Indonesia dan kalau diperhatikan sudah banyak ya pendekatan-pendekatan yang dilakukan RI demi memajukan industri ini. Tapi nampaknya memang belum membuahkan hasil. Kita akan bahas lengkap ya. Di Ada Apa Dengan EV, malu-malu RI mulai rayu Jepang lagi. Ya, agenda pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida ini di Tokyo, terjadi di Tokyo 16 Desember 2023. Jokowi mengamankan berbagai kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang. Hadir bersama menteri-menteri kedua negara membahas perbaikan akses pasar di Indonesia di Jepang, begitu ya. Jadi perluasan akses pasar perbankan dan terakhir kerjasama Manufacturing Industrial Development Center yang dapat mendukung industri Indonesia menjadi basis produksi kawasan. Keduanya juga membahas pembangunan MRT di mana Jokowi mengapresiasi komitmen Jepang dalam pembangunan jalur Timur Barat dan juga berharap nih, kita lihat pembangunan fase selanjutnya ini dapat diselesaikan sesuai rencana. Ia pun berharap pembangunan jalur lainnya dapat selesai tepat waktu. Sedangkan terkait kerjasama transisi energi kita lihat, ya kalau kita lihat memang Indonesia sebagai ko-inisiator Asia Zero Emission Community atau AZEC, ini menegaskan kembali pentingnya kerjasama dekarbonisasi, pembiayaan yang inklusif dan juga transfer teknologi low carbon. Di kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta dukungan percepatan 3 proyek prioritas, yaitu kita lihat, mungkin ada di slide berikutnya begitu ya. Ini kita lihat pembangkit listrik geothermal di Muara Laboh, kita lihat terus proyek Waste to Energy Legok Nangka di Jawa Barat, ini kalau kita lihat dan juga tentunya di Kalimantan Tengah, serta membahas kerjasama di bidang mineral kritis serta maritim, lalu juga EV, dan kita lihat juga ada bekerja di bidang kesehatan dan juga soal Palestina. Ya, ini kalau kita lihat memang seluruhnya dibahas dalam pertemuan saat itu. Namun tak berhenti di pertemuan Jokowi saja. Rayuan RI kepada Jepang terus terjadi dan terakhir di 21 Juni, waktu belum lama ini ya, Menparen Agus Gumiwang bertemu dengan Meti Jepang, ini Ken Saito. Apa yang akan dibahas atau apa yang sudah dibahas dalam pertemuan kala itu, kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat memang, ya, kita lihat memang begitu ya, Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita, kalau kita lihat memang baru-baru ini bertemu dengan Menteri Ekonomi Perdagangan dan juga Industri Jepang Ken Saito untuk membahas pentingnya kerjasama sektor industri manufaktur, terutama otomotif ya. Kalau kita lihat memang dalam pertemuan tersebut Agus memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan otomotif Jepang yang hingga kini terus melakukan kegiatannya dengan positif, termasuk melakukan pendalaman struktur dengan melibatkan industri kecil dan menengah dalam ekosistem produksi otomotif Indonesia. Nah, melihat kondisi yang positif itu, Agus juga mendorong nih peningkatan kerjasama dengan Jepang untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ia juga memaparkan nih bahwa peluang besar otomotif, industri otomotif Jepang untuk berpartisipasi mengisi gap consumption per kapita untuk produk otomotif di Indonesia. Bayangkan pemirsa, saat ini rasio kepemilikan kendaraan roda 4 di Indonesia adalah 9, ini kalau kita lihat 99 per 1000 penduduk. Dan memang Agus juga mengharapkan begitu ya, nanti ke depan juga bisa 150 per 1000. Dan memang serta dalam lawatan Menparen kemarin kembali membahas juga nih komitmen kerjasama sebelumnya oleh kedua negara. Dan kalau kita lihat begitu ya, pemirsa, sepanjang 2023 RI ini memang sudah bersolek begitu ya bahasanya. Ya memang jadi berbagai langkah strategis untuk menjadikan tanah air sebagai pemain utama di industri kendaraan listrik ini makin gencar dijalankan pemerintah sepanjang tahun 2023. Hal ini terbukti dari hadirnya sejumlah kebijakan yang dianggap memang mampu merangsang pasar industri.
Lebih rinci kita lihat antara lain begitu ya, ada yang pertama subsidi kebijakan pemerintah mendorong era kendaraan listrik ya di tanah air pada tahun lalu. Yang pertama subsidi sepeda motor listrik. Kalau kita lihat yang pertama itu ya, dan insentif kontroversi motor listrik, insentif mobil listrik dengan PPN 1%, lalu juga ada kerjasama Indonesia dan Korea Selatan, serta ada pembebasan tarif impor dan juga insentif kendaraan yang sedang dipertimbangkan pemerintah begitu ya, peningkatan insentif untuk kendaraan hybrid electric vehicle atau HEV sebagai bagian dari upaya mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Nah, jadi kalau kita lihat yang terakhir ini untuk siapa ya? Nah, kalau kita lihat nih ya, boleh curiga-curiga dikit begitu ya. Nah, jadi memang mobil hybrid bakal dapat subsidi nih demi apakah benar demi Jepang kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat begitu ya, mobil hybrid mendapat sorotan juga dari beberapa pihak karena memang dinilai dapat mempengaruhi kemajuan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai alias BEV. Ya, kalau kata ekonom Indef nih ya, ada si Pak Tauhid mengatakan nih tren penjualan mobil hybrid tentu akan meningkatkan ketika insentif diberlakukan sehingga bisa mendistorsi pangsa pasar mobil listrik di tanah air dan juga berpotensi menghambat kemajuan ekosistem BEV di Indonesia. Ini kalau misalkan kita lihat ada juga dari Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo begitu ya, Pak Kukuh. Ini beberapa waktu lalu memaparkan nih data penjualan mobil hybrid yang melesat tajam, bahkan melampaui penjualan mobil listrik bertenaga baterai. Jadi penjualan mobil listrik di Indonesia pada 2023 hanya mencapai, ini kalau kita lihat, 17.051 unit, sedangkan memang mobil hybrid ini mencapai 54.179 unit. Jadi bedanya sangat besar sekali. Dan memang kalau kita lihat ada juga dari PT Suzuki, jadi Indomobil Sales pun memberikan tanggapannya dengan menyatakan memang sudah saatnya nih mobil hybrid mendapat perlakuan yang sama layaknya kendaraan listrik, karena memang selain mampu menekan emisi, penjualan mobil hybrid ini terus meningkat sehingga besar kemungkinan akan langsung meningkatkan produksi dalam negeri yang berujung pada peningkatan ekonomi Indonesia. Ya, ini kalau kita lihat memang sebenarnya adanya insentif mobil hybrid ini ada pro dan kontra. Tapi kalau misalkan kita lihat begitu ya, tadi kita dengarkan sama-sama, saat ini mobil hybrid yang paling banyak dijual adalah oleh pabrikan Jepang. Ada Toyota lewat Corolla Cross, Camry, CHR, Altis, dan juga yang terbaru ada Innova Zenix yang diproduksi lokal. Sedangkan kalau kita lihat dari Suzuki, ini ada Suzuki R3 yang menjadi satu-satunya mobil hybrid di segmen low MPV. Ada juga Honda juga berencana mengenalkan hybrid tahun ini di Indonesia. Nah, jadi nampaknya memang iya ya, insentif terbaru ini bakal menggoda pabrikan untuk melakukan investasi, terutama juga Indonesia nih yang memiliki ekosistem baterai yang dibutuhkan oleh mobil listrik. Kita nantikan saja pemirsa apakah Jepang bakal tergoda rayuan RI.